Semoga saat ini pedagang kecil, pedagang besar, sales, marketing akan tercapai tujuannya dan jualannya, produknya semoga laris. Horas, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saat ini kita berdoa ya bagi pedagang, sales, marketing. Jadi biar laris. Jadi saya mau tanya, apa tujuan kamu berdagang atau menjual produk? Apakah pasti terjual atau tidak? Terus kalau nggak terjual, siapa yang mau disalahkan? Ada nggak yang mau disalahkan? Jadi saya bilang, ayo semangat. Intinya di sini adalah kita semangat, kita tekun, kita jujur, kita adil, kita ramah. Ya. Contoh yang tidak jujur. Misalnya dia menjual suatu barang harganya 50.000. Tetapi kalau kita bertanya, berapa harganya Mbak? Berapa harganya Kak? Dia mengatakan, oh barusan 75.000. Nah, sekarang ini saya karena bapak, karena ibu, saya jual 50.000. Jadi seperti itu. Itu memang suatu promosi, tapi sebenarnya barusan memang dia jual 50.000. Bukan harga lebih dari itu. Jadi saya bilang di sini, tekun, jujur, adil, ramah. Ya, ramah. Karena pribadi saya sering ke pasar, terus saya bertanya sesuatu untuk mau saya beli. Misalnya saya tanya, Mbak, berapa harganya barang ini? Dia sibuk main handphone. Mbak, saya tanya, berapa harganya? Hanya saja, tapi mata dan tangannya ke handphone. Saya tanya lagi, Mbak jualan nggak ya? Jualan? Mbak, ini saya ngantar uang, Mbak, mau nggak? Ya ini juga saya sedang jualan di handphone katanya. Saya bilang, Mbak, yang udah ada di depan mata mau, itu artinya kita sudah bertengkar. Kalau tidak bertengkar itu ya larilah pelanggan itu. Termasuk saya lari. Saya pindah ke tempat jualnya yang sebelahnya. Dan ada juga kejadian terjadi pada saya ke pasar juga, saya menanyakan panci second. Mas, berapa panci ini? Saya mau beli. Apa jawabannya? Itu harganya 230 maksudnya. Nah, saya bilang, Mas, boleh nggak saya minta tawar? Soalnya uang saya hanya 200. Masnya itu menjawab apa? Kalau ada yang 200, saya bayar 10 kali lipat, katanya. Wah, malu saya di situ. Langsung saya pindah. Setelah saya pindah di toko sebelah, ternyata harganya 70.000 dan baru. Itu contoh saja. Jadi mari kita bersikap ramah. Itu contoh ya. Tapi itu memang kejadian pada saya. Baik. Itu ceritanya udah melebar ya. Udah panjang ke mana-mana. Tapi kita di sini kita berdoa yang rajin kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang suci. Orang suci itu selalu tekun, jujur, adil, ramah, mendekatkan diri pada Tuhan. Itu pada zamannya orang suci itu yang bernama Santo Homobonus dari Cremona, Italia ya, yang merupakan keturunan pedagang sukses kaya raya tajir melintir ya. Itu yang luar biasa, dan istrinya juga sangat baik hati, bijaksana, dan selalu membawa usaha mereka di dalam doa. Nah, kalau kita sudah membawa usaha kita di dalam doa, kata-kata yang cuek tadi, sifat yang cuek tadi itu biasanya hilang, karena kita memang mau cari rezeki di tempat usaha kita ya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Terus setiap hari mereka misa di gereja. Mereka selalu ke gereja, misa harian, bahkan hari Minggu ya, tidak pernah lupa ke gereja. Sejalan dengan
usaha mereka. Sedang berdagang pun mereka selalu mendaraskan doa kepada Tuhan. Berbekal nasihat dari ilmu, itu ilmu dari ayahnya ya, ayahnya Santo Homobonus. Makanya diterapkan oleh Santo Homobonus, akhirnya sukses dalam berdagang dan hasilnya berlipat ganda, dan mereka rajin memberi sedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ya, itu setelah kita ada jualan laku, maksudnya kalau ada rezeki yang diberikan oleh Tuhan melalui orang yang berbelanja ke barang kita, jangan lupa sedekah. Sedekahnya macam-macam. Ke orang yang sedang mengemis di depan kita, kasih saja, tidak akan rugi. 1.000 perak, 2.000 perak, nggak apa-apa ya. Baik, jadi dia memberi sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin yang membutuhkan. Mereka selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Sekali lagi, mereka selalu bersyukur atas rezeki yang datang dari Tuhan. Ya, misalnya contoh ya, kalau kamu mau bersyukur ya, closing satu rumah, misalnya kalian marketing, closing satu rumah tipe 45 dengan fee 5%, ya jangan lupa makan-makan ya nanti. Jangan lupa makan-makan dan undang saya juga. Nah, gitu dong ya, biar nambah rezekinya. Nah, maksud saya ya sedekah kalau udah closing, atau bagi-bagi buat teman-teman kita yang di lampu merah. Mereka akan mendoakan kita agar lancar usaha kita. Amin. Ya. Jadi Santo Homobonus meninggal pada saat sedang mengikuti misa di gereja dalam posisi sedang berdoa. Karena kecintaannya pada Tuhan, setelah ia meninggal, ia langsung dikanonisasi pada tanggal 12 Januari. Itu tahun 1199 oleh Paus Innocentius yang kedua. Padahal ia bukan diakon, bukan pastor, bukan bruder, bukan uskup, ataupun dia bukanlah seorang paus. Ia hanya seorang yang baik dan saleh, dan dikanonisasi oleh Gereja Katolik, oleh Paus ya, luar biasa. Baik, seperti biasa, jangan lupa yang ada tulis like ya, di like. Yang ada tulis subscribe, di subscribe. Yang ada tulis share itu di share. Terus di samping kanan itu ada gambar lonceng ya, itu tekan saja yang tanda lonceng, pilih bagian paling atas ya. Jadi semua informasi dari saya tentang doa-doa kepada orang suci dan sedikit riwayat orang suci itu saya akan ceritakan di sini dari riwayat orang kudus Katolik ya. Jadi ini riwayatnya hanya sebagian saya ceritakan. Mari kita belajar bersama-sama, kita belajar lagi lebih banyak dari berbagai sumber. Bapak Ibu boleh melihat sendiri santo dan santa di Katolik sesuai kebutuhan Bapak Ibu, atau melihat nama santo pelindung kalian siapa. Kalian lihat siapa sih ya, peranannya apa dalam masa hidupnya. Boleh lihat di situ. Mari kita seperti biasa mengundang Tuhan Yesus agar hadir bersama kita pada saat ini, sehingga kita bersama Santo Homobonus memohon agar semua jualan apa saja yang dijual diberikan rezeki dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Homobonus, teladan para pedagang, ya keturunan pedagang yang kaya raya, Engkau dijadikan Allah sebagai pelindung bagi kami para penjual, pedagang, sales, dan marketing. Santo Homobonus, Engkau adalah contoh pedagang yang saleh, jujur, tekun, adil, ramah, dan suka bersedekah.
sehingga Allah meningkatkan penjualan dan segala bisnis yang engkau jalani. Ya Santo Romo Bonus, doakanlah bagi aku, sebab aku yakin dan percaya Tuhan tidak akan menolakmu bila melalui engkau. Sampaikan doaku ini agar penjualanku bisa dimudahkan, terlebih barang dan produk yang kujalani sekarang ini. Ajarilah aku agar aku selalu dekat pada Tuhan kita Yesus Kristus dan bisa mengikuti teladan darimu, yaitu hidup saleh, rajin bersyukur dan berdoa, tekun, adil, ramah dan suka bersedekah, sehingga penjualanku bisa meningkat bila Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Yesus Kristus, mudahkanlah segala usahaku ini agar aku bisa membagi rezekiku ini kepada sesama dan fakir miskin. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.